Saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Semoga hari ini kita semua limpah dengan sukacita. Maria dan Elizabeth adalah dua wanita yang berbeda generasi, tapi mereka mengandung dalam waktu yang berdekatan. Mereka adalah dua orang wanita yang mempunyai beban yang tidak ringan, mengandung dalam keadaan yang tidak lazim. Maria mengandung ketika ia belum bersuami. Elizabeth mengandung dalam usia yang sudah lanjut. Turut dalam pekerjaan Allah dengan cara seperti ini memang bukanlah perkara yang mudah. Mereka mesti menyiapkan diri dari pelbagai pegunjingan yang tidak sedap. Bahkan mereka mesti menyiapkan diri menghadapi tantangan yang tidak mudah ketika melahirkan dan membesarkan anak yang Tuhan titipkan melalui mereka. Maria harus berpindah-pindah tempat dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret. Elizabeth harus mendidik anaknya secara khusus dengan gaya hidup yang tidak biasa, penuh dengan disiplin, menekuni Taurat siang dan malam. Tapi kedua wanita ini menjalani tugas mereka masing-masing dengan sukacita. Oleh karena itu, yang kita dapati dalam kitab Injil bukan keluh kesah dari mereka, tetapi puji-pujian yang agung yang menyatakan kebesaran Allah dalam kehidupan. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Maria mengekspresikan pujian untuk mengagungkan Allah. Allah yang ia imani adalah Allah yang memperhatikan kerendahan hambanya. Allah yang beranugerah baginya adalah Allah yang menghancurkan orang-orang yang congkak hatinya. Allah yang memilihnya adalah Allah yang menurunkan orang-orang yang berkuasa, dan Allah yang meninggikan orang-orang yang direndahkan. Allah yang melimpahkan segala yang baik kepada mereka yang lapar dan menyuruh pergi orang kaya dengan tangan yang hampa. Lukas 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-55 dikenal sebagai pujian Maria. Nyanyian Maria mau mengingatkan kita semua agar kita tidak takabur manakala kita berkuasa, tetapi sekaligus menghibur ketika kita menjadi orang yang tidak berdaya. Nyanyian Maria mau meneguhkan orang-orang yang papa, yang sering dipinggirkan dalam kehidupan, dan sekaligus meminta pertanggungjawaban orang-orang yang diberi kelimpahan oleh Allah. Kuasa dan kelimpahan adalah milik Allah yang harus dikelola sebagaimana Allah kehendaki. Sebab kalau tidak, Allah sendiri yang akan mengambilnya dengan caranya yang mengejutkan. Kemiskinan juga bukan sesuatu yang disukai Allah, baik kemiskinan yang disebabkan oleh keserakahan sekelompok orang, maupun kemiskinan yang disebabkan oleh karena mentalitas atau kemalasan. Nyanyian Maria yang dilantunkan di hadapan Elizabeth juga didengar secara batinnya oleh janin yang dikandung Elizabeth. Dan inti nyanyian Maria yang terkandung dalam Taurat Musa itu juga dipelajari secara mendalam oleh Yohanes Pembaptis di masa penggemblengannya. Oleh karena itu, ketika saatnya ia berkarya, suaranya begitu jelas dan tegas bagi mereka yang hidup secara serakah, menindas, merampas, dan menjalani kehidupan secara munafik. Biarlah kita menjelang perayaan Natal, kita belajar dari dua wanita perkasa ini yang merespon beban dalam pelayanan bukan dengan keluh kesah, tetapi dengan puja dan puji. Sebab di dalamnya ada kekuatan pengajaran, ada keteladanan yang luar biasa, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.